Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Zikir, keutamaan kalimat tasbihat, hadis ke-14. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki satu jamaah malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ahli zikir. Jika mereka mendapatkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memanggil yang lain, "Kemarilah, inilah yang kalian cari." Maka mereka akan mengurumuni orang-orang yang berzikir tersebut dengan sayap-sayapnya hingga ke langit. Jika majelis zikir itu selesai, mereka naik ke langit lalu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia Maha mengetahui dari manakah kalian datang. Mereka menjawab, kami datang dari hamba-hambamu yang sibuk dengan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka sudah melihatku? Mereka menjawab, belum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimanakah jika mereka melihatku? Mereka menjawab, jika mereka melihatmu, mereka akan lebih giat beribadah kepadamu, lebih giat memujimu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang mereka inginkan? Jawab malaikat, mereka menginginkan surga. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka sudah melihatnya? Jawab malaikat, belum. Mereka belum melihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Malaikat berkata, jika mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih merindukan dan lebih bersemangat lagi untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, dari apakah mereka minta perlindungan? Mereka menjawab, mereka minta perlindungan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Jawab malaikat, mereka belum melihatnya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, bagaimana jika mereka melihatnya? Jawab malaikat, jika mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih takut dan lebih menjauhkan diri darinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, baiklah, kalian menjadi saksi, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu salah satu malaikat berkata, ya Allah, ada seorang yang bukan termasuk mereka, ia hadir untuk keperluan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah jamaah yang begitu berkahnya, sehingga siapapun yang duduk bersama mereka, dia tidak akan malang, atau yakni dia pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari kitab Durrul Mansur dan Mishkat. Faidah, hadis-hadis serupa telah banyak diriwayatkan, yaitu tentang jamaah malaikat yang senantiasa mencari majelis zikir atau ahli zikir. Jika majelis itu ditemukan, para malaikat akan duduk mendengarkannya. Hal ini juga sudah banyak dijelaskan dalam bab pertama dalam hadis ke-8. Juga dijelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang selalu berzikir di depan majelis para malaikat. Pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang datang ke majelis zikir untuk keperluan yang lain adalah untuk menyampaikan peristiwa apa adanya. Sebab pada waktu itu para malaikat dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang sedang sibuk dalam berzikir. Oleh karena itu, menyampaikan peristiwa padanya itu sangat penting, bukan sebagai bantahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan orang-orang yang berzikir, maka orang yang duduk bersama mereka untuk keperluan yang lain pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Para ahli tasawuf berkata, maksud ayat di atas ialah hendaklah kamu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bisa, hendaklah bersama-sama dengan orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksud bersama Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang tertera dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari rahmatullah alaih, yang isinya, jika hambaku mendekatiku dengan amalan-amalan sunnah terus-menerus, maka aku akan mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, aku menjadi matanya yang dengannya ia melihat, aku menjadi tangannya yang dengannya ia berbuat, dan aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan.
Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Maksud kalimat menjadi tangan dan kakinya ialah semua amal perbuatan diridai Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amalnya tidak ada yang bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak kisah para ahli tasawuf mengenai hal ini yang tertulis di dalam kitab-kitab tarikh yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Dalam kitab Nuzatul Basatin yang terkenal, banyak ditulis kisah-kisah seperti ini. Syekh Abu Bakar Qattani rahmatullahi alaihi bercerita bahwa suatu ketika ia pergi haji dan di Makkah Al-Mukarramah telah berkumpul para ahli sufi. Yang termuda di antara mereka adalah Syekh Junaid Baghdadi rahmatullahi alaihi. Kemudian mereka mulai membahas mengenai siapakah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka menyatakan ini dan itu. Sedangkan Sa'id bin Musayyib rahmatullah alaih, aku tahu sudah 40 tahun Syekh Sa'id bin Musayyib rahmatullah alaih tidak pernah pergi kemana-mana kecuali ke masjid. Setelah aku keluar, kulihat Syekh Sa'id bin Musayyib rahmatullah alaih berdiri di depan pintu. Aku berkata, mengapa Tuhan tidak memanggil saya saja? Tidak, akulah yang sepatutnya datang, jawabnya. Aku bertanya, nasihat apakah yang akan Tuhan berikan kepada saya? Ia menjawab, aku menyadari bahwa engkau sudah menikah, maka tidaklah patut jika engkau tidur malam hari seorang diri, maka aku datang membawa istrimu kemari. Sambil berkata demikian, ia mengantarkan putrinya ke dalam rumahku dan ia sendiri langsung menutup pintu dan pergi. Wanita itu terjatuh karena sangat malu. Pintu segera aku tutup, kemudian kupindahkan roti dan minyak zaitun yang terhidang di depan lampu agar ia tidak melihatnya. Lalu aku naik ke atap rumah dan menyerukan pernikahanku kepada para tetangga, sehingga mereka pun berkumpul. Aku sampaikan kepada mereka, Syekh Sa'id bin Musayyib telah menikahkan putrinya denganku. Dia sendiri yang mengantarkan putrinya kepadaku. Mereka takjub dan bertanya, benarkah istrimu sekarang berada di rumahmu? Iya, sahutku. Mereka pun mulai menyebarkan kabar ini sehingga terdengar oleh ibuku. Ibuku datang dan berkata, jangan kamu sentuh istrimu selama 3 hari. Jika kamu menyentuhnya, aku tidak mau melihatmu lagi. Dalam waktu 3 hari itu, aku membuat berbagai persiapan. Setelah 3 hari barulah aku melihatnya. Ternyata ia sangat cantik, hafal Al-Quran, banyak memahami sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, dan sangat memahami hak suami. Kemudian selama sebulan Syekh Sa'id bin Musayyib rahmatullah alaih tidak menemuiku lagi dan aku pun tidak mendatangi majelisnya. Setelah sebulan lamanya aku hadir kembali ke majelisnya. Aku memberi salam kepadanya. Setelah orang-orang bubar, ia bertanya kepadaku, bagaimana menurutmu mengenai dirinya atau putriku? Jawabku, sungguh sangat baik, membuat kawan bertambah senang dan membuat musuh iri hati. Lalu ia berkata, jika engkau melihat sesuatu yang tidak baik pada dirinya, kamu boleh mendidiknya dengan rotan. Setelah aku pulang, datanglah utusan Syekh Said ke rumahku untuk memberiku uang 20.000 dirham atau kurang lebih 5.000 rupiah India pada tahun 1940 Masehi. Padahal putri Syekh Said tersebut pernah dipinang oleh Raja Abdul Malik bin Marwan untuk dikawinkan dengan putra mahkotanya, yaitu Walid. Tetapi Syekh Sa'id bin Musayyib rahmatullahi alaihi menolaknya dengan berbagai alasan, sehingga membuat marah Abdul Malik. Akhirnya, dengan tipu daya sang raja, pada musim dingin, Syekh Sa'id rahmatullahi alaihi dihukum cambuk 100 kali dan disiram air 1 gentong. Kitab Kisah-Kisah Sahabat, semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Kisah ketiga, kisah Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu melarang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersedekah dan kemarahan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu adalah keponakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sangat menyayanginya, seolah-olah ialah yang membesarkannya.
Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu kurang menyukai kedermawanan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berlebihan, sementara ia sendiri hidup dalam kesusahan. Apa saja yang ia dapatkan langsung ia sedekahkan. Oleh karena itu, suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang, dengan cara bagaimanapun aku ingin menghentikan kebiasaan bibiku. Berita itu sampai kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sehingga ia sangat marah dan berkata, ia ingin melarangku bersedekah. Lalu ia bersumpah tidak akan berbicara lagi dengan keponakannya. Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu terpukul atas kemarahan bibinya. Banyak sahabat mengingatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha agar membatalkan sumpahnya, tetapi ia tetap menolak. Akhirnya karena sangat cemas, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu meminta bantuan kepada cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Keduanya mengunjungi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan meminta izin masuk ke kamarnya, sedangkan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu diam-diam mengikutinya. Ketika kedua cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah duduk di balik hijab dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga duduk di balik hijabnya, maka terjadilah pembicaraan di antara mereka. Saat itulah Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu masuk ke dalam hijab dan langsung memeluk bibinya seraya menangis meminta maaf. Kedua cucu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memintakan maaf untuk Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan mengingatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai larangan memutuskan pembicaraan terhadap sesama muslim dan ancamannya. Setelah dibacakan hadis-hadis itu berulang kali, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersedia memaafkan Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Ia pun menangis terisak-isak dan mulai berbicara dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Sebagai tebusan sumpahnya, ia berkali-kali membebaskan hamba sahaya hingga 40 hamba sahaya. Jika ia teringat perbuatannya membatalkan sumpah itu, ia menangis sehingga air matanya membasahi kainnya. Hadis riwayat Bukhari. Faidah, keadaan kita saat ini dari pagi hingga sore hari, berapa kalikah kita bersumpah? Kemudian bagaimana pula kepedulian kita terhadap sumpah kita? Jawabnya perlu direnungkan oleh setiap orang, sebab siapakah orang yang selalu berada di samping kita, yang akan mengingatkan kita bagi mereka yang hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan berjanji dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan merasa penting menunaikan janji. Tanyakanlah bagaimana hati mereka jika tidak menunaikan janji. Itulah sebabnya jika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha teringat peristiwa itu, ia menangis terisak-isak. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan hadis mengenai keutamaan berzikir dan juga kisah-kisah sahabat tentang semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita kesankan dalam hati dan kita juga diberikan kepahaman, kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.